Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Putra Jaya Munang, NPM 18321212998. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran global. Di peta politik, batas negara jelas seperti biasa. Tetapi, pada peta persaingan, aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang melintasi batas-batas negara telah membuat batas-batas politik tersebut semakin tidak relevan. Dari semua kekuatan yang mengikis batas-batas tersebut, mungkin yang paling penting adalah munculnya blok perdagangan regional, misalnya NAFTA, Uni Eropa, dan Mercosur. Perkembangan teknologi, khususnya di bidang IT, dan arus informasi. Saat ini, orang-orang dapat melihat sendiri seperti apa selera dan preferensi di negara lain. Misalnya, orang-orang di India yang menonton CNN dan Star TV. Sekarang, harus tahu apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Seorang petani di desa terpencil di Rajasthan, India, meminta surf dari vendor lokal karena dia pernah melihat iklan di TV. Lebih dari 10 juta orang Jepang yang bepergian ke luar negeri setiap tahun dihadapkan pada rumah berukuran lebih besar dan harga konsumen yang jauh lebih rendah di luar negeri daripada di dalam negeri. Akses informasi tersebut menciptakan permintaan yang tidak ada sebelumnya. Ketersediaan dan ledakan teknologi informasi seperti telekomunikasi telah selamanya mengubah sifat persaingan global. Batas-batas geografis dan jarak tidak lagi menjadi kendala dalam merancang strategi untuk pasar global. Sisi lain dari koin adalah bahwa tidak hanya perusahaan yang bersaing secara internasional, tetapi juga mereka yang pasar utamanya berbasis rumah akan sangat terpengaruh oleh persaingan di seluruh dunia. Perusahaan pada dasarnya adalah kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk merancang, mendapatkan bahan, memproduksi, memasarkan, mengirimkan, dan mendukung produknya. Serangkaian aktivitas perusahaan yang saling terkait ini disebut rantai nilai. Dalam bab ini, akan dijelaskan sifat persaingan global dan memeriksa berbagai cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di sepanjang rantai nilai perusahaan yang menghadapi persaingan global. Yang pertama, yaitu teknologi informasi dan kompetensi global. Perkembangan teknologi informasi termasuk transportasi udara, wadah penyimpanan dingin, dan kapal pengangkut laut besar mengubah sifat perdagangan dunia dalam 50 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Sejak tahun 1980-an, ledakan teknologi informasi, khususnya di telekomunikasi, dan baru-baru ini, perdagangan elektronik telah selamanya mengubah sifat persaingan di seluruh dunia. Jarak geografis menjadi semakin kurang relevan dalam merancang strategi global. Yang A, yaitu manajemen waktu nyata. Informasi yang dimiliki manajer tentang keadaan operasi perusahaan hampir dalam waktu nyata. Secara rutin, Chief Executive Officer sebuah perusahaan dapat mengetahui penjualan hari sebelumnya hingga 1 sen dan dapat diperingatkan tentang peristiwa dan tren sekarang, bukan dalam beberapa bulan, ketika mungkin terlambat untuk melakukan sesuatu tentangnya. Pada pertengahan 1990-an, Volvo menghadapi dilema rantai pasokan klasik. Untuk alasan apapun, mungkin hanya selera konsumen yang berubah-ubah. Setelah setengah tahun, perusahaan mendapati dirinya memiliki persediaan mobil ramah lingkungan yang berlebihan. Tim penjualan dan pemasaran merespon dengan cepat dengan mengembangkan program penawaran, diskon, dan potongan harga yang agresif untuk mendorong keadaan ramah lingkungan melalui saluran distribusi. Program ini bekerja dengan baik dan Volvo hijau mulai keluar dari banyak dealer. Namun, kembali ke pabrik, perencana manufaktur juga mencatat lonjakan penjualan mobil ramah lingkungan. Sayangnya,
mereka tidak menyadari dorongan besar yang terjadi di sisi penjualan dan pemasaran dan berasumsi bahwa pelanggan tiba-tiba mengembangkan preferensi untuk warna hijau. Jadi, mereka merespons dengan meningkatkan produksi mobil hijau. Perusahaan segera menemukan dirinya terjebak dalam lingkaran umpan balik yang menghasilkan surplus yang lebih besar dari Volvo hijau di akhir tahun. Kisah ini khas dari jenis pemutusan hubungan yang terlalu umum di perusahaan manufaktur, terutama yang mengandalkan distribusi multi-tier. Dan ketidakmampuan atau kegagalan untuk berbagi data dan pengetahuan real-time dengan mitra dapat mengakibatkan asumsi yang salah dan kesalahan yang mahal dalam pengambilan keputusan. Untuk menghindari masalah tersebut terjadi, perusahaan perlu menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan semua bagian organisasi menjadi perusahaan yang real-time. Pengecer top seperti Walmart dan Toys R Us mendapatkan informasi dari toko mereka di seluruh dunia setiap 2 jam melalui telekomunikasi. Analisis industri mengatakan bahwa mantan pemimpin Kmart tertinggal karena keterlambatannya dalam memasang teknologi informasi point of sale yang akan memungkinkannya untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan lebih akurat tentang inventaris dan pergerakan rak produk. Akses seperti itu sekarang mungkin karena kemajuan dalam penyimpanan elektronik dan teknologi transmisi telah memungkinkan untuk menyimpan 26 jilid ensiklopedia Britannica pada satu chip dan mengirimkan materi itu dalam sedetik, dan angka-angka ini diperkirakan akan meningkat 10 kali lipat pada dekade ini. Kombinasi teknologi informasi, alat akses, dan telekomunikasi telah memeras sebagian besar kelonggaran organisasi dari operasi perusahaan yang sebelumnya melekat karena sifat aliran informasi yang lambat dan berputar-putar di dalam perusahaan dengan penundaan karena skala manusia. Pemesanan dan pembelian komponen yang dulunya merupakan proses yang rumit dan memakan waktu, kini dilakukan dengan elektronik, data interchange, mengurangi waktu yang terlibat dalam transaksi tersebut dari berminggu-minggu menjadi berhari-hari dan menghilangkan banyak dokumen Levi-Strauss menggunakan leveling layanan EDI untuk menangani semua aspek pemesanan dan pengiriman. Pelanggan bahkan dapat memesan dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan, katakanlah setiap minggu, dan barang dikirim dalam waktu 2 hari. Setelah satu pelanggan Levi-Strauss desain dengan rantai 60 toko mampu sepenuhnya menghilangkan gudangnya yang digunakan sebagai penyangga untuk menangani waktu tunggu yang lama antar pemesanan dan pengiriman. Yang B, komunikasi online. Perwakilan penjualan di panggilan lapangan yang sebelumnya pada dasarnya terikat dengan kantor pusat regional atau pusat karena kurangnya informasi produk dan otoritas terbatas, sekarang dapat bertindak secara independen di lapangan karena komputer, laptop, dan uplink satelit memungkinkan instan akses ke data dari database pusat perusahaan. Perusahaan atau perubahan harga karena diskon sekarang dapat dibersihkan secara online dari otoritas yang diperlukan. Ini mengurangi waktu reaksi yang atau untuk perwakilan penjualan dan meningkatkan produktivitas. Masalah pemantauan untuk perusahaan juga berkurang, seperti halnya dokumen. Beberapa situs desain di seluruh dunia dalam zona waktu yang berbeda sekarang dapat bekerja secara berurutan pada masalah yang sama. Sebuah laboratorium di California dapat menutup harinya pada pukul 5 sore waktu setempat ketika pusat desain di Jepang baru dibuka keesokan harinya. Pusat itu terus bekerja pada masalah desain dan menyerahkannya ke London pada akhir hari, yang melanjutkan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan yang terkumpul dari Jepang dan London kembali ke California. Akhirnya, penggunaan telekomunikasi meningkatkan efisiensi internal perusahaan dengan cara lain. Misalnya, ketika Microsoft datang dengan peningkatan pada salah satu aplikasinya yang memerlukan beberapa pendidikan pelanggan,
menggunakan konferensi video di jaringan informasi globalnya, mengatur satu presentasi untuk personil yang relevan tersebar di seluruh dunia, menghindari perjalanan dan beberapa presentasi. Yang C, perdagangan elektronik atau e-commerce. Sejak tahun 1990-an, kita telah melihat ledakan pertumbuhan e-commerce di internet dimulai dari Amerika Serikat pada tahun 1995, hanya 4% orang Amerika Serikat yang menggunakan internet setiap hari. Pada bulan Desember 2007, angkanya mencapai 74% dan masih terus berkembang pesat. Sebagaimana disebutkan dalam bab 1, total omset e-commerce global pada tahun 2006 mencapai 12,8 triliun dolar, mengambil 18% dalam perdagangan komoditas global. Negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat masih menjadi pemain utama di bidang ini. Sementara negara-negara berkembang seperti Cina sedang muncul menjadi kekuatan penting di pasar e-commerce global. Jumlah pengguna internet mencapai 1,6 miliar pada Maret 2009 yang berjumlah menjadi 3,4 kali lipat dari tahun 2000. Menurut Internet World Start, 41,2% pengguna internet berasal dari Asia, diikuti masing-masing 24,6% dan 15,7% dari Eropa dan Amerika Utara. Meskipun Timur Tengah dan Afrika hanya merupakan 6,3% dari pengguna internet, kedua wilayah ini menempati peringkat 2 teratas dengan pertumbuhan penggunaan masing-masing lebih dari 1000% antara tahun 2000 dan tahun 2008. Pada periode yang sama, penggunaan internet di Asia dan Amerika Latin tumbuh sebesar 475% dan 861%. Tidak ada saluran pemasaran lain selain e-commerce di mana pendapatan tumbuh dengan kecepatan ini. Tidak ada cara lain bisnis dapat menumbuhkan tanpa hambatan oleh kebutuhan yang membangun ruang komersial dan mempekerjakan staf penjualan. Sementara pengecer massal tradisional seperti Walmart di Amerika Serikat, Carrefour di Prancis, dan Metro di Jerman tidak akan hilang dalam waktu dekat. Internet telah secara mendasar mengubah harapan pelanggan tentang kenyamanan, kecepatan, daya banding, harga, dan layanan. Bahkan, pengecer massal tradisional mendapatkan manfaat dari e-commerce. Pada tahun 2007, pengecer rantai tradisional menjumbang 39,9% dari penjualan online di antara 500 pengecer teratas dengan tingkat pertumbuhan 18%. Misalnya Walmart, perusahaan AS terbesar dengan penjualan tahunan sebesar 375 miliar dolar, bahkan secara kreatif mencoba memperkerjakan bintang TV sehingga dapat meningkatkan penjualan online-nya. Ini memperluas bagian online di luar negeri. Sebagai bagian penting dari strategi pertumbuhan pengecer di Amerika Serikat di Brasil, raksasa retail itu mengumumkan pada di April 2008 untuk membuka cabang ke perdagangan elektronik di negara terbesar di Amerika Latin ini, di mana ia berencana untuk menginvestasikan 723 juta dolar untuk memenuhi permintaan konsumen yang tumbuh cepat. Demikian pula, Dell Computer meroket ke puncak bisnis komputer pribadi di Amerika Serikat dengan menjual langsung ke konsumen secara online. Seperti yang dikomentari oleh Mike George dan General Manager dari unit konsumennya, jika Dell mengubah harga di situs webnya, pola pembelian pelanggannya berubah secara harfiah dalam 1 menit. Banyak konsumen yang diteliti dengan baik dan berpengetahuan luas tentang pembelian prospektif mereka di internet sebelum mereka tiba di ruang pamer atau toko retail. Harapan baru itu akan berguna di seluruh dunia, mempengaruhi setiap bisnis domestik atau global dalam banyak cara. Pemasaran di luar negeri selalu terhambat oleh jarak geografis dan kurangnya informasi yang memadai tentang pasar luar negeri.
Meskipun teknologi transportasi dan komunikasi telah mengurangi, jika tidak menghilangkan banyak kesulitan melakukan bisnis melintasi batas nasional. Sekarang, sebagai akibat dari ledakan pertumbuhan e-commerce di internet, kesulitan-kesulitan itu semakin menjadi bagian dari masa lalu. Dengan kata lain, siklus hidup produk jadi semakin pendek. E-commerce membebaskan setiap bisnis dari konsep jarak geografis. Geografi tidak lagi akan mengikat aspirasi perusahaan atau ruang lingkup pasarnya. Toko buku tradisional dulu dibatasi oleh wilayah geografis tertentu, mungkin dalam radius beberapa mil dari lokasi fisiknya. Sekarang, Amazon.com dan dapat menjangkau semua tempat di dunia, baik di Amsterdam dan Seoul selama memiliki akses ke internet. Untuk setiap penggerak e-commerce, awal untuk menghilangkan batas-batas geografis bisnisnya akan ada lusinan perusahaan yang kehilangan monopoli lokal karena mereka menjalankan bisnis online yang longgar. Meskipun Jepang agak lambat dalam mengadopsi komputer pribadi daripada Amerika Serikat, internet juga berkembang pesat di ekonomi terbesar kedua di dunia. Misalnya, Dell Computer dan produsen komputer Amerika Serikat lainnya bisa dibilang adalah yang pertama memasarkan produk mereka langsung ke konsumen. Dell Computer melaporkan bahwa 75% dari total jumlah komputer yang dijualnya kepada pembeli individu dibeli secara online di Jepang. Rakuten Ichiba, situs belanja internet terbesar di Jepang dengan lebih dari 71.000 bisnis terdaftar, menjual 37 juta item produk. Penjualan tumbuh dari 26 juta dolar menjadi 2.000 atau 1.077 miliar dolar pada tahun 2007 dan laba bersih mencapai 304 juta dolar pada tahun 2007. Bahkan, ledakan pertumbuhan internet yang sama sedang dialami di negara-negara yang secara teknologi masih mengejar negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Misalnya, China telah menjadi salah satu pasar internet terbesar di dunia. Yang selanjutnya, D. Perusahaan e-commerce. Efek akhir dari jaringan informasi dalam perusahaan multinasional diharapkan pada sifat struktur organisasinya. Ketika perusahaan atau informasi mengalir lebih cepat dari seluruh organisasi dan jumlah titik penyaringan antara sumber informasi, misalnya informasi tempat penjualan atau analisis pasar dan industri, dan penggunaan informasi, misalnya manajer merek atau chief executive officer, menurun. Sifat bahkan organisasi di perusahaan multinasional akan berubah secara drastis. Semakin banyak perusahaan multinasional mulai menggunakan server web internal di internet untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara karyawan, pemasok, kontraktor, independen, dan distributor. Banyak perusahaan ini menyadari kunci perubahan ini adalah electronic business. Siemens, misalnya, menghabiskan 1 miliar untuk mengubah dirinya menjadi perusahaan elektronik. Siemens memungkinkan dirinya untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari kerajaannya yang luas menjadi satu kesatuan yang lebih koheren. Dalam praktiknya, Siemens berencana untuk memanfaatkan teknologi informasinya untuk meningkatkan manajemen pengetahuan, pembelian online, mengubah rantai nilai perusahaan, dan untuk menangani pelanggannya secara efisien. Sekarang, pelanggan dapat mengklik beli dari Siemens di halaman beranda perusahaan memesan. Tak pelak lagi, rantai permintaan Siemens berjalan lancar dari pelanggan melalui Siemens dan kemudian ke pemasoknya. Demikian pula, seorang pekerja lini perakitan di pabrik Procter & Gamble mengetahui dari komputernya bahwa toko telah menjual krim wajah merek tertentu lebih banyak, lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan memiliki informasi ini, ia dapat mengubah penjadwalan produksinya sendiri dengan memberikan instruksi
yang diperlukan komputer untuk mengurangi beberapa merek lain dan meningkatkan produksi merek yang bersangkutan. Manor dan manajer bagian pabrik konvensional tidak lagi diperlukan. Yang E yaitu difusi produk lebih cepat. Dampak nyata dari teknologi informasi adalah penyebaran teknologi yang lebih cepat dan siklus produk yang lebih pendek di pasar global dari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan sekonvensional negara demi negara sebelumnya untuk memasuki pasar di seluruh dunia yang dijelaskan dalam model siklus produk internasional di bab 1 semakin tidak dipertahankan. Tren itu sudah tercermin di berbagai pasar produk. Jeda difusi untuk televisi berwarna antara Amerika Serikat di satu sisi dan Jepang dan Eropa di sisi lain adalah 6 tahun. Tingkat penetrasi rumah tangga turun menjadi 1 tahun. Untuk komputer berbasis Pentium, Taiwan, India, Jepang, dan perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat merilis komputer pada waktu yang hampir bersamaan di pasar masing-masing. Dengan demikian, perusahaan yang menjual komputer pribadi harus meluncurkan produk baru di seluruh dunia agar tidak ketinggalan dalam undian global. Masalah ini tentunya akan dibahas lebih lanjut ketika membahas perkembangan produk baru. Yang F, kewarganegaraan global. Faktor lain yang berkontribusi dalam globalisasi pasar adalah penyebaran bahasa Inggris dan bahasa bisnis internasional. Transformasi Uni Eropa menjadi serikat moneter telah terjadi dengan diperkenalkannya euro sebagai mata uang bersama. Kewarganegaraan global bukan lagi sekedar ungkapan dalam kamus para futurolog. Ini telah menjadi sama konkret dan terukurnya dalam perubahan GNP dan arus perdagangan. Faktanya, ukuran arus perdagangan konvensional mungkin sudah tidak berguna lagi, seperti yang akan kita bahas sekarang ini. Lingkungan global dengan demikian menuntut strategi yang mencakup banyak batas dan selera nasional dan mengintegrasikan operasi perusahaan melintasi batas nasional. Yang selanjutnya adalah kita beranjak ke strategi global. Ujian utama dari perusahaan yang dikelola dengan baik adalah mampu menyusun, mengembangkan, dan menerapkan strategi global yang efektif. Strategi global adalah menyusun keunggulan kompetitif yang muncul dari lokasi, ekonomi skala dunia, atau distribusi merek global, yaitu membangun kehadiran global, mempertahankan dominasi domestik, dan mengatasi fragmentasi negara demi negara. Karena kesulitan yang melekat, pengembangan strategi global menghadirkan salah satu tantangan terberat dari para manajer saat ini. Perusahaan yang beroperasi pada skala global perlu mengintegrasikan strategi mereka di seluruh dunia. Berbeda dengan pendekatan multinasional atau multidomestik sebelumnya. Strategi-strategi sebelumnya akan dikategorikan lebih besar atau lebih benar sebagai strategi multidomestik daripada strategi global. Pada bagian di bawah ini, kami mendekati isu strategi global melalui 4 konseptualisasi. Yang pertama, industri global. Yang kedua, struktur industri yang kompetitif. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Yang keempat, persaingan yang berlebihan. Dan yang terakhir, yaitu saling ketergantungan. A. Industri global. Konseptualisasi pertama adalah industri global. Industri global didefinisikan sebagai industri di mana posisi kompetitif perusahaan di satu negara dipengaruhi oleh posisinya di negara lain dan sebaliknya. Oleh karena itu, berbicara tentang tidak hanya kumpulan industri dalam negeri, tetapi juga serangkaian industri dalam negeri yang saling terkait di mana para pesaing bersaing satu sama lain pada bisnis yang benar mendunia. Misalnya, 25 tahun setelah Honda mulai membuat mobil dalam transparansi Jepang pertama di Marysville, Ohio, pembuatan mobil semakin mengandalkan pasar Amerika Serikat. Itu telah meningkatkan kapasitas produksi Amerika Utara
40% pada tahun 2006. Saat ini, lebih dari setengah sedan penumpang yang dijual di Amerika Serikat adalah merek impor dan lebih dari setengah kendaraan yang menggunakan papan nama asing dibuat di Amerika Serikat. Para pemain asinglah yang menghidupkan kembali bisnis mobil Amerika dan menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat industri global. Oleh karena itu, pertanyaan pertama yang dihadapi para manajer adalah sejauh mana globalisasi industri mereka. Dengan asumsi bahwa kegiatan perusahaan memang global atau bahwa perusahaan ingin tumbuh menuju operasi dan pasar global, manajer harus merancang dan menerapkan strategi global. Ini karena hampir setiap industri memiliki aspek atau berpotensi global. Selanjutnya yaitu 4 kekuatan utama yang menentukan potensi globalisasi industri. Yang pertama yaitu kekuatan pasar. Kekuatan pasar bergantung pada sifat, perilaku pelanggan, dan struktur saluran distribusi, yang mana beberapa kekuatan yang umum adalah: pertama, pendapatan per kapita konvergen di antara negara-negara industri. Kedua, munculnya konsumen kaya di pasar negara berkembang. Yang ketiga, revolusi dalam teknologi informasi komunikasi. Yang keempat, meningkatnya perjalanan internasional, menciptakan konsumen global yang mengetahui produk dan banyak negara. Yang kelima, organisasi mulai berperilaku sebagai pelanggan global. Yang keenam, pertumbuhan saluran global dari regional, misalnya Walmart Amerika, Carrefour, atau Promote di Prancis. Yang ketujuh, Metro Jerman dan 7-Eleven Jepang. Kedelapan, pembentukan merek dunia, misalnya Coca-Cola, Microsoft, Toyota, dan Nestle. Yang kesembilan, mendorong untuk mengembangkan periklanan global. Yang ke-10, penyebaran media global dan regional. Yang kedua yaitu kekuatan biaya. Kekuatan biaya tergantung pada ekonomi bisnis. Kekuatan ini terutama mempengaruhi keputusan lokalisasi produksi serta partisipasi pasar global dan keputusan pengembangan produk global. Beberapa kekuatan biaya ini adalah mendorong skala dan cakupan ekonomi yang selanjutnya dibantu oleh manufaktur, mempercepat inovasi teknologi, dan kemajuan dalam transportasi. Yang ketiga yaitu kekuatan pemerintah. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional dapat mempengaruhi penggunaan pengambilan keputusan strategis global. Beberapa aturan atau kebijakan tersebut antara lain: 1. Pengurangan hambatan tarif dan non-tarif. 2. Pembuatan blok perdagangan. Yang ketiga, pembentukan peraturan perdagangan dunia. Keempat, deregulasi banyak industri. Kelima, privatisasi di ekonomi yang sebelumnya didominasi negara di Amerika Latin. Dan yang terakhir, pergeseran ke ekonomi pasar terbuka dari sistem komunis tertutup di Cina, Eropa Timur, dan bekas Uni Soviet. Yang keempat, kekuatan kompetitif. Kekuatan kompetitif meningkatkan potensi globalisasi industri mereka dan memacu kebutuhan akan respon pada tingkat strategi global. Kekuatan kompetitif yang umum meliputi peningkatan perdagangan dunia. Yang pertama, yang kedua, lebih banyak negara menjadi medan pertempuran kompetitif utama, misalnya Jepang, Korea, Cina, India, dan Brazil. Yang ketiga, meningkatnya kepemilikan perusahaan oleh investor asing. Yang keempat, globalisasi keuangan. Yang kelima, munculnya pesaing baru yang berniat menjadi pesaing global. Yang keenam, bangkitnya internet atau lahir global dan perusahaan lain. Dan yang terakhir, pertumbuhan jaringan global membuat negara-negara saling bergantung dalam industri tertentu. Implikasi dari perbedaan antara strategi multidomestik dan global cukup mendalam. Dalam strategi multidomestik, perusahaan mengelola aktivitas internasionalnya seperti portofolio, anak perusahaannya atau operasi lain di seluruh dunia masing-masing mengandalkan semua kegiatan penting yang diperlakukan atau diperlukan untuk memaksimalkan pengembalian mereka di wilayah operasi mereka, terlepas dari kegiatan anak perusahaan lain di perusahaan. Anak perusahaan menikmati tingkat otonomi yang besar dan aktivitas perusahaan di setiap pasar nasionalnya ditentukan oleh kondisi persaingan di pasar nasional tersebut.
Sebaliknya, strategi global mengintegrasikan kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk menangkap hubungan antar negara untuk memperlakukan seluruh dunia sebagai pasar tunggal tanpa batas. Akibatnya, perusahaan yang benar-benar mengoperasionalkan strategi global adalah perusahaan yang berorientasi geosentris. Ini menganggap seluruh dunia sebagai arena operasinya dan para manajernya menjaga jarak yang sama dari semua pasar dan mengembangkan sistem yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya akan integrasi global untuk skala dan ruang lingkup ekonomi dan responsif terhadap kebutuhan kondisi dan pasar global yang berbeda di berbagai bagian dunia. Yang selanjutnya yaitu perspektif global atau globalisasi budaya perusahaan multidomestik. Di Unilever, 3 kelompok utama dulu terlibat dalam manajemen strategis perusahaan yang beroperasi, kelompok manajemen yang mengawasi mereka, dan korporasi secara keseluruhan. Untuk menjadi perusahaan global yang sukses, strategi pada tingkat yang berbeda perlu saling terkait dengan mempertimbangkan pendekatan bottom up dan top down. Dilemanya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara instruksi dari atas dan masukan dari bawah agar tidak melumpuhkan kreativitas manajemen di bawah serta memberikan arahan yang cukup untuk mencapai kepentingan pemangku kepentingan korporasi. Budaya dan filosofi perusahaan mempengaruhi keseimbangan ini. Unilever, misalnya dulunya sangat terdesentralisasi dengan masing-masing perusahaan yang beroperasi dengan identitas mereka sendiri, dihubungkan dengan budaya perusahaan yang sama dan beberapa layanan umum seperti penelitian, keuangan, dan pengembangan manajemen. Setelah bereksperimen dengan berbagai struktur organisasi untuk mendorong manajemen strategis global, Unilever telah mengadopsi global atau anggota Dewan Pengembangan Perusahaan penuh waktu yang berada di staf dan peran penasehat bebas dari tanggung jawab lini utama. Pada tahun 2005, Kepala Eksekutif Unilever, Patrick Kesaw, memulai program restrukturisasi yang ambisius. Dia membuang merek-merek yang berkinerja buruk, mendivestikasikan bisnis makanan beku Unilever, dan melucuti lapisan birokrasi termasuk setengah jajaran manajemen puncak yang selama bertahun-tahun membuat perusahaan tertinggal di belakang para pesaing yang berjalan cepat. Di bawah rencana satu Unilever Cheschow, kerumitan yang tidak perlu dihilangkan. Merek sekarang mengenalkan satu formulasi, satu desain kemasan, dan satu strategi pemasaran, bukan pendekatan terfragmentasi di masa lalu. Perubahan membuahkan hasil. Unilever membukukan hasil tahunan terbaiknya dalam 5 tahun pada tahun 7 Februari 2008 dengan penjualan naik 5,5% menjadi 15 miliar dolar dan laba bersih hampir 8 miliar dolar. Transformasi Unilever berlanjut dengan cepat, kata Sesau. Ini berbeda dengan orientasi etnosentris, di mana manajer beroperasi di bawah pengaruh dominan praktik negara asal, atau orientasi polisentris, di mana manajer anak perusahaan individu beroperasi secara independen satu sama lain. Manajer polisentris dalam praktiknya mengarah ke orientasi multidomestik yang mencegah integrasi dan optimalisasi secara global. Selanjutnya yaitu yang B, struktur industri kompetitif. Struktur industri kompetitif adalah konseptualisasi kedua yang berguna dalam memahami sifat strategi global. Kerangka konseptual yang menggambarkan sifat multidimensi dari struktur industri kompetitif ini mengidentifikasikan faktor struktural kunci yang menentukan kekuatan-kekuatan kompetitif dalam suatu industri dan akibatnya profitabilitas industri. Yang C, keunggulan kompetitif.
Keunggulan kompetitif adalah konseptualisasi ketiga yang berguna dalam mengembangkan dan memahami strategi dalam skala global. Perusahaan dapat mengadopsi strategi yang berbeda untuk keunggulan kompetitif yang berbeda. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif ketika mampu memberikan manfaat yang sama seperti pesaing, tetapi memakan biaya yang lebih rendah atau memberikan manfaat yang melebihi produk pesaing. Dengan demikian, keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai superior bagi pelanggannya dan keuntungan superior untuk dirinya sendiri. Secara sederhana, keunggulan kompetitif adalah periode monopoli sementara yang dapat dinikmati perusahaan atas pesaingnya. Untuk memperpanjang periode monopoli seperti itu, perusahaan berusaha untuk mengembangkan strategi yang sulit ditiru oleh pesaingnya. Perusahaan membangun keunggulan kompetitifnya pada skala ekonomi, dikenal sebagai perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya. Perusahaan yang lebih kecil dapat mengejar strategi diferensiasi terbatas dengan mempertahankan ceruk pasar. Perusahaan yang menggunakan strategi ceruk berfokus pada eksklusif segmen pasar yang sangat terspesialisasi dan mencoba mencapai posisi dominan di segmen tersebut. Nah, khususnya di era persaingan global, pemain mungkin rentan terhadap operator skala besar karena skala ekonomi yang dibutuhkan untuk bersaing di skala global. Yang selanjutnya yaitu Roma tidak bisa dibangun dalam sehari, bahkan oleh Time Warner di Cina. Sebuah perusahaan Time Warner terjun ke Cina pada tahun 2001, bermitra dengan Lenovo yang sebelumnya dikenal sebagai Legend, pembuat komputer terbesar di Cina untuk menangani pasar layanan internet yang paling menjanjikan di dunia dan menjadi penyiar asing pertama yang diizinkan masuk ke layanan TV kabel Cina. Namun, AOL menyadari bahwa perlu waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan keuntungan. Di Cina, setiap vendor atau operator yang ingin masuk ke ruang internet membutuhkan kantong yang dalam untuk bertahan setidaknya 5 tahun atau lebih agar apapun terjadi. Dibutuhkan begitu banyak rintangan peraturan untuk mendapatkan persetujuan untuk menawarkan layanan internet di Cina. Lebih jauh lagi, karena Cina memiliki banyak persaingan, margin telah turun begitu banyak dan penyedia layanan internet tidak memperoleh keuntungan secara instan. Tapi, AOL tidak bisa menunggu selama itu, karena terus merugi di Jepang, AOL baru saja menutup usaha Jepangnya. Portal baru AOL memiliki banyak masalah, bahkan tidak sebagus layanan serupa dari portal yang merugi seperti Sina.com atau Sohu.com. Selain itu, Lenovo pada dasarnya adalah perusahaan perangkat keras tanpa banyak pengalaman dalam operasi telekomunikasi. Dengan demikian, kemitraan ini tidak memiliki saluran distribusi untuk layanan AOL. Akibatnya, bisnis gagal kemana-mana dan Lenovo akhirnya menarik diri dari hubungan warisannya dengan Time Warner pada tahun 2004. Sejauh ini, satu-satunya tempat penyedia layanan internet menghasilkan uang adalah di pasar yang dilindungi seperti Korea Selatan atau Taiwan. Baru-baru ini, AOL telah bersiap untuk melenturkan otot-otot bergeraknya. Ini termasuk bagiannya di Cina juga, sementara AOL telah mengharapkan aspirasi nirkabelnya dengan memperkerjakan seorang eksekutif telekomunikasi, mantan wakil presiden AT dan T. John Burbank, sebagai kepala pemasaran baru untuk semua AOL dan mendaftarkan 14 pekerjaan terkait seluler di Amerika Serikat. Bagian karir situs perusahaan AOL pada saat ini mendaftarkan bahkan 9 lagi, yaitu 23 pekerjaan semacam itu di Cina.
Sedangkan untuk televisi, OL, dan lembaga penyiaran asing lainnya masih menghadapi banyak kendala regulasi. Meskipun CCTV telah diberikan, hak pendaratan CCTV hanya dapat menjangkau sebagian kecil provinsi Guangdong dan para pesaingnya, termasuk pemrograman mapan seperti TVB dan ATV Hong Kong. Sementara itu, saluran HOV lainnya juga mengalami masalah. Warner Music menghadapi masalah pembajakan bahwa sekitar 95% dari semua CD dan musik di film di Cina adalah bajakan. Pada saat yang sama, Estee Lauder telah berhasil menjawab kebutuhan pasar yang berbeda. Di Asia misalnya, sistem produk dikembangkan untuk memutihkan kulit. Kemampuan untuk beradaptasi dan menciptakan produk untuk kebutuhan pasar tertentu telah memberikan kontribusi besar terhadap kemampuan perusahaan untuk memasuki pasar baru. Strategi global Estee Lauder telah membuahkan hasil. Pada tahun 2001, 61% penjualan bersih berasal dari Amerika, 26% dari Eropa Timur dan Timur Tengah dan Afrika, dan 13% dari negara-negara Asia Pasifik. Estee Lauder saat ini telah memiliki fasilitas manufaktur di Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Swiss, dan Inggris, serta laboratorium penelitian dan pengembangan di Amerika Serikat, Kanada, Belgia, dan Jepang. Yang A yaitu hyperkompetisi. Hypercompetition, konseptualisasi keempat, mengacu pada fakta bahwa perusahaan dihadapkan pada bentuk persaingan agresif yang lebih ketat daripada persaingan oligopolistik atau monopolistik. Tetapi bukan persaingan sempurna di mana perusahaan bersifat atomistik dan tidak dapat mempengaruhi pasar sama sekali. Bentuk persaingan ini menyebar tidak hanya di industri teknologi tinggi yang bergerak cepat seperti komputer dan industri yang deregulasi seperti maskapai penerbangan, tetapi juga di industri yang secara tradisional dianggap lebih tenang, seperti makanan olahan. Dalam industri manapun, perusahaan bersaing di antara mereka sendiri untuk posisi kompetitif yang lebih baik. Mengingat serangkaian pelanggan dan pembeli, ancaman pengganti, dan hambatan untuk masuk dalam industri itu. Namun, argumen sebelumnya mewakili deskripsi situasi tanpa dimensi temporal. Tidak ada indikasi tentang bagaimana perusahaan harus bertindak untuk mengubah situasi demi keuntungannya. Misalnya, tidak jelas bagaimana persaingan masa depan dapat berbeda dari persaingan hari ini. Yang C, strategi pemasaran global yang selanjutnya. Perusahaan multinasional semakin banyak menggunakan pemasaran global dan telah sangat sukses. Misalnya Nestle dengan nama merek umum yang diterapkan pada banyak produk di semua negara. Coca-Cola dengan tema iklan globalnya, Xerox dengan kebijakan leasing globalnya, dan penjualan Dell komputer strategi langsung. Tetapi pemasaran global bahkan tentang menstandarisasi proses pemasaran secara global, meskipun setiap elemen proses pemasaran, desain produk, pemosisian produk dan merek, nama merek, kemasan, penetapan harga, strategi dan pelaksanaan periklanan, promosi dan distribusi mungkin menjadi kandidat untuk standarisasi. Standarisasi adalah satu bagian dari strategi pemasaran global dan itu dapat digunakan atau tidak oleh perusahaan, tergantung pada campuran kondisi pasar produk terhadap pengembang pasar dan kecenderungan manajemen perusahaan multinasional. Misalnya, elemen pemasaran bisa menjadi global tanpa 100% seragam dalam konten cakupan. Salah satu implikasinya adalah bahwa tanpa strategi global untuk R&D, manufaktur, dan keuangan yang sesuai dengan berbagai persyaratan strategi pemasaran globalnya, perusahaan tidak dapat menerapkan strategi pemasaran global tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang A, manfaat pemasaran global. Strategi pemasaran global dapat mencapai satu atau lebih dari 4 kategori utama untuk
potensi manfaat globalisasi, pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk dan program, peningkatan preferensi pelanggan, dan peningkatan keunggulan kompetitif. Yang B, bahan atau batas pemasaran global. Meskipun batas-batas negara mulai kehilangan signifikasinya, baik sebagai penghalang psikologis maupun fisik bagi bisnis internasional, keragaman lingkungan lokal, khususnya lingkungan budaya, politik, dan hukum, masih memainkan peran penting bukan sebagai fasilitator, melainkan sebagai penghambat pengembangan strategi pemasaran global yang optimal. Memang, kami masih memperdebatkan masalah yang diangkat lebih dari 30 tahun lalu. Yang D, R&D, operasi dan antarmuka pemasaran. Manajemen pemasaran tidak dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sukses tanpa memahami bagaimana area fungsional lainnya, seperti R&D dan operasi mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan pemasaran mereka serta bagaimana fungsi tersebut dapat dipengaruhi oleh mereka. Yang selanjutnya yaitu kekuatan manajemen linkage yang baik. Dalam persaingan global saat ini dan pengembangan produk berkecepatan tinggi, hubungan antara R&D, operasi, dan pemasaran lebih penting bagi bisnis yang sukses daripada sebelumnya. Menyampaikan produk yang kompetitif ke pasar pada waktu yang tepat dengan spesifikasi yang tepat dan manfaat fitur semua dengan biaya produksi yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan adalah salah satu tugas yang sulit. Eksekutif pemasaran internasional yang dihadapi oleh sedikit atau tidak dapat lagi memiliki waktu luang untuk mempertimbangkan R&D dan manufaktur sebagai aktivitas yang terkait dari jarak jauh dan relevan dari jarak jauh bagi mereka. Mereka harus menghadapi semua kerumitan ini dan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa pemahaman yang memadai tentang keterkaitan yang diperlukan. Menurut John Birmingham, manajemen linkage yang baik memiliki beberapa manfaat bagi tim-tim tersebut. Di antaranya yaitu, yang satu, keterkaitan kuat, mengembangkan hubungan pribadi bisnis yang diperlukan di antara ketiga kelompok yang memungkinkan adanya pemahaman dan empati atas tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, keterkaitan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa masalah yang ada di atas meja di awal proyek dan juga saat mereka berkembang di seluruh proyek, pemasaran harus memastikan bahwa R&D dan manufaktur menyadari strategi pemasaran, lingkungan kompetitif, dan implikasi global. Yang ketiga, keterkaitan kuat memungkinkan kecepatan. Corporation of America Presiden dan CEO AT&T Smart Card System dan yang terbaru sebagai Presiden CEO Rolex Corporation sangat menghargai betapa pentingnya dan bermanfaatnya mengelola hubungan antara R&D, operasi, dan kegiatan pemasaran secara global. Yang pertama yaitu antarmuka R&D atau operasi. Teknologi secara luas didefinisikan sebagai pengetahuan. Hal ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat pengetahuan yang terdiri dari teknologi produk dan teknologi proses. Yang kedua, antarmuka operasi atau pemasaran. Konflik terus-menerus terjadi di antara operasi manufaktur dan divisi pemasaran. Merupakan keuntungan bagi divisi manufaktur jika semua produk dan komponen distandarisasi untuk memfasilitasi produk biaya rendah yang terstandarisasi. Yang ketiga, antarmuka pemasaran atau R&D. Baik R&D maupun aktivitas manufaktur secara teknis berada di luar tanggung jawab manajer pemasaran. Namun, pengetahuan manajer pemasaran tentang kebutuhan konsumen sangat diperlukan dalam pengembangan produk. Tanpa pemahaman yang baik tentang kebutuhan konsumen, perancangan dan insinyur produk cenderung memaksakan spesifikasi teknis mereka pada produk daripada menyesuaikan dengan apa yang diinginkan konsumen.
Lagi pula, konsumen bukan perancang atau insinyur yang memiliki keputusan akhir dalam memutuskan apakah akan membeli produk atau tidak. Yang F yaitu regionalisasi strategi pemasaran global. Beberapa perusahaan seperti General Motors mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur atau mungkin tidak mau mengatur operasi untuk memaksimalkan fleksibilitas atau mendorong integrasi lintas batas negara. Di luar berbagai perbedaan budaya, politik, dan ekonomi lintas budaya atau batas negara, realitas organisasi juga menanggung atau mengganggu kemampuan perusahaan multinasional untuk mengejar strategi pemasaran global. Terdapat analisis kompetitif seperti yang telah kita bahas sejauh ini. Beberapa perusahaan perlu memperluas sumber keunggulan kompetitif tanpa henti dari waktu ke waktu. Namun, penilaian yang tercemar terhadap posisi kompetitif perusahaan sejauh atau saat ini juga diperlukan. Salah satu teknik yang sangat berguna dalam menganalisis posisi kompetitif perusahaan relatif terhadap persaingannya disebut sebagai analisis SWOT. Berdasarkan kerangka SWOT ini, eksekutif pemasaran dapat menyusun strategi alternatif, misalnya strategi yang disusun untuk memaksimalkan kekuatan perusahaan dan peluang pasar. Dalam hal ini, perusahaan yang berorientasi pasar menghadapi peningkatan daya saing di pasar dunia merasa paling penting atau penting untuk mengasumsikan perspektif global dalam merancang dan menerapkan strategi pemasaran mereka. Penahanan biaya, kenaikan biaya teknologi, dan penyebaran teknologi jumlah pesaing global yang lebih banyak di industri dan munculnya hiperkompetisi di berbanyak pasar berarti bahwa praktik bisnis internasional perlu menjalani penyempurnaan terus-menerus agar tetap selaras dengan tujuan perusahaan. Pertumbuhan e-commerce yang eksplosif telah menambah urgensi pada analisis kompetitif yang melibatkan tidak hanya perusahaan multinasional yang mapan, tetapi juga peningkatan jumlah wirausaha yang bagus atau baru dalam melompati batasan geografis melalui internet. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih.